سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Ya ma'syar syabab, Rasulullah menyatakan, wahai para pemuda dan pemudi Islam, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Apabila kalian telah mampu, dalam artian zahir batinnya. Kalau Mulyadi batinnya enggak perlu ditanya, paham dia ilmu laduni ini. Zahirnya, zahir dan batinnya dia mampu, artinya sehat. Zahirnya sehat, tidak penyakitan. Ya, semua anggota tubuhnya aktif dan bisa berproduktif. Maka dianjurkan apa kata Nabi, falyatazawwaj, maka nikahlah. Enggak langsung kawin, Pak. Nikah dulu. Jangan dibalik, kawin baru nikah, nikah baru kawin. Ya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan seperangkat alat berat dibayar tunai. Kenapa saya katakan alat berat? Orang banyak mengatakan alat solat. Seperangkat alat solat. Memang alat solat itu mudah, Pak. Berapa sih harga sarung? Kalau kita ambil yang standar saja. Berapa sih harga baju kokoh dan mukena? Al-Quran bisa kita siapkan. Tetapi mukena, sarung, baju kokoh, Al-Quran, tasbih, yang mungkin kelihatan mudah untuk kita cari dan kita beli, tetapi praktek setelah itu berat, Pak. Awal-awal saja semangat di dalam ibadah di depan mertua, karena masih baru, semangat. Setelah itu berat untuk melaksanakan ibadah. Makanya mahar yang dikeluarkan oleh laki-laki itu sebagai pembuktian, bukan hanya sekedar untuk disebutkan di hadapan mertua ataupun kepada istri, tetapi dibuktikan. Sampean menyampaikan mahar sebentuk cincin, kalung, uang, maka itu harus diserahkan. Kalau seandainya mahar itu berbentuk alat solat, maka alat solat itu dipergunakan di dalam keseharian kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah adanya ijab kabul dihadiri oleh 2 orang saksi dan ada pengantinnya, maka barulah kawin. Apa bedanya nikah dengan kawin? Kalau nikah disaksikan oleh orang banyak, dan itu adalah syiar. Makanya kata Rasulullah, a'linu, umumkan bin nikah. Pernikahan itu untuk diumumkan, untuk disampaikan kepada masyarakat. Kalau kawin, cukup mereka berdua saja. Mertua pun nggak boleh tahu. Paham ya? Jadi kalimatnya harus beda. Jangan kawin, baru nikah. Nikah dulu, baru kah? Ijab kabul dulu, baru kah? Nikah disaksikan oleh orang banyak. Undang pengajian, hadirkan para kiai, para ulama. Tetapi perkawinan, urusan Mulyadi dengan istrinya, terserah mereka. Mertua dan orang tua tidak boleh ngatur. Mereka insya Allah diberikan ilmu laduni. Cara-caranya mereka sudah tahu. Thank you Mulyadi. Ya, sudah belum? Akhirnya. Fa'illam yastati fa'innahu akhadtu lil basar. Kenapa kita dianjurkan untuk menikah? Ini para pemuda dan pemudi ini. Fa'innahu akhadtu lil basar. Untuk mencegah pandangan mata, Pak. Makanya maksiat itu bermula dari pandangan mata. Laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi perempuannya yang membuka aurat. Menampakkan lekukan-lekukan badannya. Menampakkan semua anggota yang berpotensi untuk menaikkan syahwat dan birahi.
maka pada saat itu terjadi maksiat mata. Laki-lakinya enggak kuat, laki-lakinya enggak mampu, maka laki-laki tersebut harus segera mempercepat dirinya untuk melaksanakan akad nih. Cari perempuan yang solehah, cari perempuan yang baik. Nabi menyarankan tunkahul mar'a lil arba, nikahi perempuan itu dengan 4 syarat. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Mulyadi menikahi istrinya karena cantik menurut Mulyadi. Iya kan? Mon kita nikah terlalu jelek juga ya enggak enak juga, Pak. Ya betul. Calon istrinya jelek misalnya, jelek. Ya, mukanya peke, Pak. Ya, gimana? Enggak enak juga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi cantik di sini adalah cantik hati dan akhlak. Karena mohon maaf, banyak orang yang telah menikah terkadang mengubah keadaannya kepada orang tuanya. Karena hakikatnya anak laki-laki sampean mul, sampai mati pun adalah milik orang tua sampean. Bukan milik istri sampean. Tapi istri sampean sampai mati pun adalah milik sampean. Artinya apa? Sudah diatur di dalam agama itu batasan-batasan hak-haknya kita. Makanya haknya orang tua ini penuh, Pak, kepada anak. Makanya Habib berpesan kepada Mulyadi, dan untuk diri Habib dan kita semuanya, kita anak laki-laki adalah milik orang tua kita. Namun kenyataan yang terjadi di permukaan, banyak orang yang telah diberikan istri oleh orang tuanya, dibiayai pernikahannya, diberikan acara yang megah, berpesta dan lain sebagainya, dapat sebulan, 2 bulan, sampai setahun, terkadang itu istrinya tidak dididik untuk menyayangi orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi? Kebanyakan istri-istri di akhir zaman banyak yang kurang ajar dengan mertuanya alias orang tua daripada suaminya. Ini hati-hati, Pak. Karena apa? Karena orang tua laki-laki itu sangat begitu kuat. Sama orang tua perempuan juga adalah yang sangat kuat. Karena mereka itu di saat kita menikahi putra dan putrinya, mereka sama statusnya seperti orang tua kandung kita. Mau kita bercerai hidup atau bercerai mati dengan anaknya, maka status mertua itu tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Dan haram hukumnya jikalau menantu yang mungkin dia telah cerai hidup atau karena sebab mati untuk menikahi mertuanya. Haram. Karena mertua adalah orang tua. Tidak mungkin dong anak menikahi orang tua kecuali ayam. Betul enggak? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, dan juga para pemuda, menikahi perempuan cari kecantikan daripada hatinya, ya, akhlaknya, budi pekertinya. Dia menikahi si perempuan tersebut, menikahi sampean bukan hanya karena sayang dan cinta kepada sampean, bukan hanya karena ingin menyelamatkan dirinya daripada zina, tetapi juga ingin menyambung tali silaturahmi yang jauh lebih utama kepada orang tua kita. Maka didik istri kita, mul, dan kita semuanya untuk bagaimana mencintai orang tua kita dan orang tua dia. Jangan sampai gara-gara kita menikah 1 hari, setahun, dan seterusnya, kita lupa dengan jasa kedua orang tua kita. Na'udzubillahi min. Jadi yang pertama itu perempuan dinikahi adalah cantik. Bukan hanya wajah, karena wajah ini bisa diedit, bisa dipoles, bisa disetting, tetapi hati dan akhlak tidak bisa. Itu semuanya butuh dengan pendidikan dan pengayoman daripada suami. Dan yang kedua, liha, karena harta. Harta di sini maksudnya bagaimana? Jikalau si perempuan tadi memiliki harta, pas saat itu suaminya
adalah seseorang yang memperjuangkan agama Allah, maka bantu suaminya di dalam perjuangan agama Allah. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Khadijah, yang beliau itu mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad di saat pernikahannya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang engkau adalah bagian daripada kehidupanku. Engkau adalah nyawaku," kata Sayyidah Khadijah. "Apapun yang aku miliki adalah milikmu ya Rasulullah." Kemudian, wahai baginda Rasul, seandainya di dalam perjuanganmu, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau sedang berjuang bersama sahabatmu, tiba-tiba harta yang aku punya ini habis di dalam perjuanganmu, maka seandainya aku nanti meninggal, kemudian harta tidak lagi bersisa, maka silahkan engkau wahai baginda Rasulullah untuk menggali kuburanku, dan tulang menulangnya engkau jadikan jembatan untuk meneruskan perjuangan dakwamu. Itu ikrarnya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harta yang beliau miliki itu semerta-merta bukan hanya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga mereka, tetapi harta tersebut dia pergunakan untuk perjuangan agama Allah. Makanya para istri, jikalau sampean, suami sampean memiliki uang yang banyak, memiliki kemewahan di dalam hidup, ingatkan suaminya untuk rajin-rajin bersedekah. Ya, untuk rajin-rajin bersedekah. Bagaimana cara sedekah yang baik? Ikut program GPAY, Gerakan Peduli Anak Yatim. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Bagaimana cara memberikan belas kasihan kepada mereka? Karena Bapak Ibu, uang suami kita ini bukan hanya milik kita juga. Bukan hanya milik untuk orang tua dan mertua saja, dan keluarga juga. Tetapi uang tersebut ada bagian orang lain. Siapa orang lain tersebut? Yaitu anak-anak yatim, kaum duafa, mereka yang tidak mampu. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan pesantren. Insya Allah itu akan memberkahi daripada rumah tangga kita. Maka Habib berpesan kepada Mulyadi, jikalau sampean sudah mendapatkan pekerjaan, sudah kerja sampean, sudah bekerja, maka sisihkan uang sampean itu setelah sampean memberikan kepada istrinya nafkah zahir tersebut, maka sampean berdua saling mengingatkan, "Le, ayo kita datang sama orang tua kita." Ya, caranya bagaimana? Saya memberikan uang kepada orang tuamu, kamu memberikan uang kepada orang tua saya. Dengan demikian insya Allah keluarga tersebut akan menjadi barokah. Kemudian ada kelebihan rezeki, kita bagikan kepada keluarga-keluarga dekat kita yang tidak mampu. Mereka sudah cukup, cari orang-orang yang tidak mampu yang ada di kampung kita. Kita bagikan sebagian daripada kemampuan kita. Kita bersedekah mul, jangan nunggu kaya. Mon sampean punya PC 10.000, sedekahkan 2.000, 3.000. Ya, kepada siapa, Ben? Ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada di kampung kita ini, apalagi kerabat kita, mungkin ada memelihara anak yatim, berikan sedekah kepada mereka. Jadi orang sekarang itu sedekah harus nunggu kaya. Kapan sampean akan kaya? Sedekah nggak pernah. Mustahil, Pak. Panjenengan mau niat sedekah, hanya niat toh. Nawaitu sedekah. Aku ingin sedekah, niatnya sedekah. Tapi uangnya nggak pernah bergerak di kantongnya. Ditanya, kenapa ente nggak sedekah? Belum kaya. Terlambat. Bagaimana ente akan kaya sementara yang di kantong ente nggak pernah ente keluarkan? Makanya cara bersedekah, artinya apa yang ada di kantongmu kamu keluarkan semampumu. Maka insya Allah akan menjadi barokah. Ma naqasu malun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang daripada sedekah kalian semuanya. Justru kata Nabi Muhammad, bertambah, bertambah, dan bertambah. Apalagi ya, perempuan-perempuan ini, suaminya diingatkan untuk rajin-rajin
terutama hari Jumat, Bu. Hari afdhalus sadaqah fi yaumil Jum'ah. Paling utamanya sedekah itu pada hari Jumat. Minimal suaminya turun melaksanakan sholat Jumat, titipi uang kepada suaminya di kantongnya. Nih bang, ada 10.000 bang. Nih bang, ada 20.000. Masukkan di dalam tok masjid itu bang. Niatkan, niat pak. Masukkan uang di dalam tok masjid pada hari Jumat. Niatkan untuk membersihkan hati, untuk melapangkan kuburan kedua orang tua, untuk menjadikan rumah tangga mawaddah warahmah wasakinah. Minimal setidak-tidaknya di hari Jumat itu bagi kaum istri yang bersuami menitipkan uang dan mengingatkan kepada suaminya untuk bersedekah. Ya. Yang ketiga, wali hasabiha. Keturunannya, Pak. Bobot, bibit, bobot. Bobot, bibit. Ya, itu dicari yang baik. Ya, cari keturunan yang baik. Usahakan dari keturunan itu tidak terserimpit dari keturunan yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Cari keturunan yang baik. Karena bibit dan bobot ini menentukan untuk masa depan. Ya, yang keempat, walidiniha, agamanya. Nih bini ini, yang perempuan menikahi seorang laki-laki itu bukan lihat daripada gantengnya. Tadi Habib sudah sampaikan ganteng ini bisa diubah, Pak. Jangankan yang ada, banner saja bisa diedit ribuan kali, Pak. Walaupun di foto itu lebih ganteng aslinya dibanding yang di foto itu, Pak. Iya enggak? Itu diedit. Kenapa bisa dibuat begini kepalanya, dibuat senyum, warna mukanya, warna bajunya dibuat begini, semuanya itu editan. Yang mengedit namanya editor. Kan begitu? Diedit. Tetapi yang namanya agama nggak bisa diedit, Pak. Agama ini harga mati. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Karena kehidupan seseorang itu tergantung kepada agamanya. Makanya kita agama Islam ini diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Di dalam memilih pasangan hidup yang paling utama adalah lidiniha. Kalau sudah agamanya bagus, fasbar bizatiddin taribat yadak. Maka kalau agama sudah bagus kata Nabi Muhammad, maka insya Allah semuanya akan menjadi bagus. Agama yang dimaksud bagaimana nih? Dia bukan hanya sekedar Islam, tetapi dia Islami. Banyak sekarang orang yang mengaku Islam, ber-KTP, ber-STNK, ber-SIM, ber-KK Islam. Tetapi hakikatnya dia enggak Islami. Artinya Islami, dia tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah menikah, tetapi terkadang lupa dengan suami sendiri. Ya, sudah menikah nih, punya anak bahkan, tetapi terkadang masih suka untuk mengekspos, mengupload daripada foto-fotonya di dunia maya. Betul tak, Bu? Wajahnya ditampakkan, apalagi giginya ditampakkan. Wah, giginya sekarang ada pagar. Perasaan saya pagar ini hanya untuk rumah, hanya untuk kantor. Sekarang ini akhir zaman, bukan hanya rumah yang dipagar atau perkantoran, gigi pun dipagar, Pak. Betul enggak? Bertanya, Beb, bagaimana hukum magar gigi? Ya kalau pakai batako enggak muat. Enggak, Beb, bukan pakai batako. Pakai itu, Beb, yang rantai itu, yang kecil-kecil itu. Ya, itu ikhtilaf, Pak. Kalau memang, ini kalau hukum ya, kalau memang giginya bermasalah, maka boleh. Tetapi setelah itu, kalau sudah rapi giginya, maka harus dibuka. Jangan dipagar terus, Pak. Bu, gigi jangan dipagar. Yang saya mikir gimana gosok giginya itu. Ya kecuali lah kalau giginya bermasalah, agak majuan dikit atau gimana. Tapi kalau giginya rata, bagus, rapi, ya nggak perlu-perlulah. Ya kan? Ah, itu.
Belum lagi yang nih bini habis nikah, alisnya dicukur. Sudah Allah ciptakan alis bagus, tebal dengan jumlah bulu alis yang berapa ratus biji itu. Dicukur, buat alis pakai pulpen, pakai spidol. Kepengen alisnya berbentuk huruf nun terbalik. Bukan seperti huruf nun terbalik, berubah menjadi huruf M atau huruf Jim. Makanya ubahlah, Bu. Jangan diubah-ubah keadaan itu. Menikah, mentang-mentang banyak BC, hidungnya lagi diubah. Tak puas hidung, bibir diubah. Kurang cukup sensual. Kan begitu. Sampai ini menikah bukan untuk orang lain, penampakan dan kecantikan itu, tapi untuk suami. Bu, saya mau tanya sampean semua nih, pengantin lama dan pengantin baru lah. Kalau pengantin baru mungkin perlu pelajaran kan? Ini pengantin lama, supaya untuk mengingatkan, menjadi alarm untuk kehidupan. Sampean berdandan, berhadapan dengan kaca di rumah, di kamar itu, dengan tangan sampean ada bedaknya, dan dengan kuas seponnya kan, betul nggak? Ini sepon ambil, begini nih. Sampean niatnya untuk siapa? Mon sampean niat untuk pergi undangan, pergi sunatan, pergi acara-acara yang demikian, niatnya bukan karena menyenangkan suami, maka hukumnya nggak boleh. Hati-hati tuh, Bu. Lantas, Beb, innamal a'malu binniat. Ubah niat panjenengan. Niatkan, ya Allah, aku berbeda ini, ya Allah. Aku bersolek. Aku memakai, blush on. Aku memakai, bulu alis yang melengkung-melengkung itu. Niat aku, ya Allah, untuk menyenangkan hati suamiku. Di saat suamiku pulang bekerja, di saat suamiku capek, melihat dandanan wajahku bersih dan baik, dan aroma tubuhku wangi, maka suamiku akan senang melihat diriku, maka itu menjadi ibadah. Paham, Bu? Bukan pergi pengajian, gincunya 5 kilo kelihatan. Aroma parfumnya keciuman. Ya. Maaf nih, terkadang gelangnya sampai ke siku, Pak. Ini gimana cerita kayak begini? Hati-hati, Bu, jangan bangga dengan penampilanmu. Ingat, kau punya suami, kau punya anak. Semua sekarang itu kembali kepada keluarga, bukan kepada dirimu. Hati-hati, banyak perempuan di akhir zaman ini yang modelnya seperti itu. Kalau kira-kira nggak pakai gelang sampai selengan itu kayaknya nggak gaya gitu. Ya, kalau nggak dandanan yang mencolok kayaknya kurang lengkap gitu. Kalau nggak tambahan-tambahan alis, bibir, hidung, dan lain sebagainya, kayaknya gimana? Jangan kau ubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, hidungnya pesek, ya bersyukur dengan adanya hidung pesek, tidak apa-apa. Masih banyak manusia yang tidak punya hidung. Betul, Bu? Peteng, celeng, ya alhamdulillah. Jadi disuntik, biar putih. Norok saya, Pak. Bu, orang barat, orang barat jangan diikut, mereka beda. Ya, nah kita, Masya Allah, kita orang timur, orang selatan lagi. Ya kan? Ya udah, Allah terima apa yang Allah berikan kepada kita. Untung-untungan. Yang penting kita bisa ibadah dengan baik. Betul tak, Bu? Kenapa itu terjadi, Habib? Karena kurang kuatnya agama. Belum lagi sekarang nih zaman postingan. Makanya ada tim yang namanya tim Android. Tahu Android? Wow. Sekarang ini, Pak, beda dengan zaman dulu. Keharmonisan di dalam rumah tangga jauh sekarang, Pak. Mohon lambe, Pak. Dulu itu kalau kita lihat orang-orang tua kita, kalau sudah di dalam rumah, ibu, bapak, anak itu saling berinteraksi, berkomunikasi dengan baik tanpa ada yang dipegang. Yang dipegang oleh emaknya tasbih. Yang dipegang oleh bapaknya Al-Quran. Yang dipegang oleh anaknya ya kitab ataupun buku pelajaran. Bagus. Tetapi sekarang dalam satu rumah itu kalau anaknya 12 juga HP-nya.
Ya kan? Maka coba lihat, ya, tidak ada lagi kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berkumpul di satu rumah, bapak, ibu, anak, mertua, semuanya saling ketawa-ketawa sendiri karena melihat HP-nya. Istrinya ngomong nggak direspon oleh laki, lakinya ngomong nggak dipedulikan oleh istri. Betul nggak? Kenapa? Dibuat gila dan dibuat stres oleh alat-alat yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangga? Tidak ada komunikasi. Ya, maka yang terjadi tidak ada komunikasi, maka tidak akan pernah ada yang namanya solusi. Seharusnya 3 huruf itu harus diterapkan di dalam rumah tangga. KDS. Apa itu, Habib? Komunikasi, diskusi untuk mencapai solusi yang baik. Ada permasalahan di dalam rumah, maka komunikasi dengan suami. Bukan komunikasinya dengan handphone. Apalagi mencatat di status keadaan, problem, masalah, maaf, terkadang permasalahan rumah tangganya diceritakan di dalam Facebook. Permasalahan rumah tangganya diupload di Instagram. Ini mau kemana sampean? Kalau sudah aib-aib itu dibuka di dalam media sosial, bukan salah media sosialnya. Media sosial ini hanya sebagai alat. Ya sampean. Makanya untuk menghindari itu harus kuat agamanya tretan. Untuk menguatkan agama, dekatkan diri sama Allah. Agar bisa tahu dekat dengan Allah, jangan jauh-jauh dari para kiai dan para ulama. Datangi, di sini kan kampung banyak pondok pesantren. Di sana ujung ada Kiai Hasan Baisuni, ada Kiai Hafi, ada Kiai Hanafi. Ya enggak? Masih banyak pondok-pondok kiai yang besar. Madrasah-madrasah, datangi mereka. Minta doa, minta saran, minta segala nasihat kepada mereka para kiai. Jangan kau ceritakan aib keluargamu, kamarmu, urusan suami dan istrimu di dalam Facebook. Jangan.